warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Balik lagi nih barengan kita tentunya. bertiga di program acara Iya. kesayangan kita tentunya di Teman Sahur. Bangun. Masuk hari ke 16. Wow. Puasa kurang 14 hari lagi. 14 hari Insya Allah. lagi ya. Ya pastinya kita merasa bersyukur, kita merasa senang, bangga karena di pertengahan puasa ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus juga masih semangat dan semoga rezekinya berlimpah dan ini juga doanya semoga nular nanti ke poros dulur yang sedang menyaksikan program Teman Sahur ini. Amin. Ya. Nah, by the way Busway, tentunya saya Ridho Tanimbar bersama dengan Caca dan juga Edo di sini bakal nemenin poros sedulur selama 40 menit ke depan ya. Dan juga tetap semangat, tetap harus nonton kita dong. Yes, Jangan betul bosen-bosen dan juga mungkin teman-teman yang baru bangun, yang belum prepare nih buat sahur bisa langsung banget prepare sekarang. Jangan sampai kesiangan, jangan sampai keburu imsak ya. Ya, jangan telat. Ya biar gak gendadapan, biar gak gemberadak. Nah, Yes. Nah, pastinya kita semua di sini bertiga juga merasa bahagia, pastinya poros sedulur juga merasa senang, bahagia karena kita berada di pertengahan bulan puasa. nah bener banget. Dan Ya semoga kan? selalu berlimpah berkah. Amin. Dan tema kita sesuai dengan puasa kita ke-16 ini yaitu kebahagiaan di pertengahan bulan puasa. Subhanallah. Ya. Karena kan kadang kita ngerasa ya ketika kita nggak ada kesibukan lain kayak aduh lama banget, Iya, berasa lama. banget, iya. Tapi kalau kita merasa bahagia, kita Iya, merasa ikhlas selalu bersyukur, ngejalaninnya ikhlas ya. ngejalaninnya, pasti rasanya akan cepet gitu loh. Sehari itu biasanya 24 jam ya. Ya memang, iya Memang. memang. Emang, untung poso ya. Untuk puasa. Ini Caca kenapa nih kok lemes banget? Kenapa? Cerita dong. Iya nih Kak, jadi kalau kalian tuh kan cowok ya, jadi Nggak ada alasan untuk tidak puasa ya. Jadi mungkin puasanya full gitu ya, Nggak, kecuali Dodo pernah bolong. ya kecuali kalau ya kondisi-kondisi tertentu kayak sakit kan katanya Iya. kan Mas Dodo sempet tumbang juga, Iya, Mas itu sakit juga kan. Ya, sempat tumbang Katanya, nah kayak gitulah kalau ya mungkin kalau cowok gitu kalau nggak ada alasan lain selain karena sakit atau tumbang buat bolong puasa gitu ya. Tapi kan kalau cewek itu kan namanya juga. Mau nggak cewek. mau harus bolong. Iya. Ya kalau yang harusnya normalnya memang bolong ya. Iya. Karena kan bulanan. Puasanya kan ini kan 2 bulan ya, maksudnya 2 bulan. Maksudnya nama 2 bulan yang berbeda gitu loh. Oh iya. Ya kan? Oh iya, Maksudnya pertengahan bulan, di Ya. pertengahan bulan di Masehinya gitu Iya loh. di tanggalan Masehinya, jadi kayak ya mau nggak mau kayak kebahagiaannya kayak harus kepotong, nggak bisa utuh, maksudnya nggak bisa menyelesaikan, nggak bisa memenuhi utuh Nggak bisa bulan full, puasa, nggak bisa full 30 hari puasa ya karena ada bulan datang puasa, matahari gitu. tadi ya. Bulan kedatangan tamu setiap bulannya kayak Iya. gitu, apalagi kan dengan siklus kayak gitu kan pasti diikuti atau disertai dengan gejolak mood ya nggak enak Mood gitu, swing yang berubah-berubah. sensitif gitu, orang nggak ada salah apa-apa rasanya kayak pengen senggol bacok. ngeri cahdi, ngeri medeni. Oh, ya. Tapi kan nanti kan Tata bisa mengganti di lain waktu. Iya. Apa enggak mau diganti? Ya harus diganti toh, harus harus diganti diganti. Namanya juga Sama- kewajiban ya. ya. Sama bayar Kewajiban. fidyah juga ya. Betul sekali. Tapi kayak yang ya itu kadang kayak yang pengennya kayak sebulan aja kalau bisa gitu ya, kalau bisa. Tapi kan ya itu udah suatu ketetapan juga ya dari Tuhan ya kayak gitu. Udah yang cewek ya udah nggak bisa Iya nolak, sih. maksudnya nggak bisa nolak ketentuan itu udah jadi. Ya mungkin yang dirasakan sama Caca ini juga tidak hanya dirasakan sama Dodo juga ya. Iya. Tapi kadang emang ada rasa malas ganti sih Kak. Jangan Manusiawi. dong. Manusiawi tapi jangan. Ya. Manusiawi. Puasa itu harus tetap walaupun kita semisal nggak full. bolong Diganti itu- di lain hari. Nah. Ya, justru itulah maksudnya
kita harus bisa semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk bisa menutup bolong-bolong itu tadi gitu loh. Jangan sampai akhirnya nanti menjadi beban ketika di kemudian hari gitu. Aduh, nyesel kenapa dulu nggak full puasanya. Ya, apalagi kan ini udah kodrat dari Tuhan, gimana dong? Lah iya, maksudnya kan bisa, untungnya masih bisa diganti di lain hari gitu loh, di lain waktu lah gitu. Ya pastinya kita merasa senang, kita merasa bahagia kalau misalkan puasa kita bisa full. Buat yang cowok-cowok nih ya, tapi kalau yang cewek-cewek ya nggak apa-apa. Kita maklumin emang Ada tamu bulanan. ya, apalagi puasanya ini kan bulan yang berbeda, bulan Maret sama bulan April, ya kan. Kadang tuh jadi cewek tuh kayak serba salah gitu loh Kak. Jadi misal di 1 bulan puasa, misal puasanya jadi nggak full, kepotong itu kan head gitu kan, jadi kayak aduh puasa aku nggak bisa full nih gitu kan, kayak eman rasanya. Tapi kalau kok sebulan ini kok nggak head tuh juga aduh ini kok aku harus head ya, aduh ini kok aku head ya, nggak, maksudnya kan takutnya ada sesuatu yang nggak normal di dalam organ reproduksinya reproduksinya gitu, nggak normal. kesehatan reproduksinya. Tapi puasa bulan kemarin juga cuma 9 hari ya. Iya dong. Kok bisa? Dari tanggal 23 sampai 31. Ini kan udah masuk bulan April. Oh iya benar. Oh, bulan Masehinya maksudnya ya. 9 hari. Iya. Kirain. Kamu pengennya sehari tak puasanya? 2 hari. Enggak dong. Ya kita sebagai umat muslim ya, yang pastinya juga beriman, kita juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib juga, termasuk salah satunya adalah puasa ini tadi. Puasa Ramadan. Dan juga mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman sama, ada yang punya cerita unik tentang hal tersebut, tentang itu puasanya nggak full 1 bulan, bisa banget kirimin langsung aja kemana? Langsung kirim sekarang juga di @redotanimba. Loh, kulino. Dia via DM. Indonesia, DM ya. Via DM di akun Instagramnya @usmtv Indonesia. Kenapa harus via DM? Karena kalau nyanyi dangdut via Via Valen. Ya langsung aja bisa kirim sekarang juga, nggak usah berlama-lama. Entah tadi ceritanya kayak Caca nggak apa-apa, atau mungkin cerita lainnya, wah bahagia nih Kak, seneng banget karena sampai di puasa detik ini ya, hari ini masih full, nggak bolong sama sekali. Bahkan juga alhamdulillahnya apa ya, selalu sehat badannya. Nah, itu yang harus yang kita inginin sih, biar sehat selalu. Ya yang penting jangan kayak Kak Redo ya. Kenapa? Redo salah lagi. Salah lagi. Ini puasa bolong gara-gara sakit, nggak enak badan 2 hari tapi diterusin jadi seminggu. Enggak. 2 minggu. Full 5 hari. Ya kalau memang lagi sakit kan nggak apa-apa, dimaklumkan karena memang harus minum obat. Tapi harus tetap diganti di Iya, ya tadi itu karena namanya wajib ya, jadi harus diganti. Tapi kalau badannya udah enakan yuk. Ya udah dilanjutin lagi. Puasanya bukan bolongnya. Gak apa-apa. Yang pasti kebahagiaan kita, tema kebahagiaan di pertengahan bulan ini banyak ya. Banyak kebahagiaan karena masih diberikan kesehatan, umur panjang, terus kumpul juga bareng keluarga. Iya kan juga. udah nggak pandemi lagi gitu. ya kerjaan lancar. Dan juga nggak semua orang pas puasa ini kumpul sama keluarga. Ada yang harus merantau. Betul, kayak tema yang pernah kita bahas di episode sebelumnya itu kan. Nah, itu juga apa ya, kita bersyukur lah misalkan bisa masih kumpul dengan keluarga, itu kebahagiaan yang tidak pernah ternilai atau tidak pernah ada harganya. Ya. Dan juga itu mungkin jadi kebahagiaan yang mungkin kadang setiap orang itu nggak ngerasain. Iya. Dan juga nggak sadar bahwa itu sebuah nikmat sebenarnya. Tapi kadang aduh males banget, aduh banyak aturan di keluarga. Udahlah keluar dari rumah aja deh, ngekos sendiri, kadang dibilang gitu juga. Pengalaman ya. Kok Siapa kayaknya temennya? Siapa temennya? Siapa? Emang ada temannya Dodo yang kayak gitu? Tante. Haram. Tante. Ya, curta lo tante. Ya. Nggak bisa party. Ya kan. Mulai hari ini saya resign, terima kasih buat yang udah setia nonton. Dan beneran loh. Emang beneran. Ya karena emang kerja
kerja kan jauh karena Ya kerjaan kan jadi di harus- rumah soalnya juga nggak ada jam bebas kali ini kan. ada jam Apaan bebas. ngarang? Ada. Ini semua fitness ya. Apa? Fatimah. Oke deh, pokoknya kita tunggu aja cerita-cerita dari para sedulur. Langsung aja kirimkan sekarang juga di @USM TV Indonesia. Dan tentunya tetap saksikan teman sahur. Stay tune Man Sahur @USM TV. Teman, tetap di Teman Sahur. Bye. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge,
passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Balik lagi di Teman Sahur. Yeay, kita sudah masuk di segmen 2 dan itu artinya kita Bakal bacain DM dan juga cerita-cerita menarik dari poros dulur Teman Sahur. Yes, betul sekali. Membacakan Dan DM. pastinya masih dengan tema kita di pembahasan kali ini, yaitu tentang kebahagiaan di pertengahan bulan puasa. Nah, Ya. dan juga tadi yang mungkin puasanya nggak full 1 bulan karena ada halangan dan lain-lain. Nah, pas banget. Nanti kita bakal bacain ceritanya di sini. Yes. Oke, dan ini langsung aja kita cek yang udah masuk Ada di Instagram dari siapa? kita @USMTV Indonesia ya. Apakah sudah ada yang masuk? Ada dari siapa di mana? Terus. Kesuwen. Amin, 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 amin. Jangan di-share ke 40 orang loh. Nanti bilang amin. Ketik 1 dong. Dari Ima Kurnia. Halo Ima Kurnia, di Halo mana Ima Ima, Kurnia? di mana? Di Pati. Pati. Kamu di Pati. Kurnia, Sonia penyanyi dong. gurun pasir ternama. Aku kalau buka puasa takjilnya pakai Kurnia. Kurma. Oh sirup ya? Ada iya. Iya ada. Ada sirup kurnia. Ada. Merek sa. Di Dewi Rati Dorsi. Halo Kak, aku mau cerita nih. Boleh nih. Menginjak pertengahan bulan puasa ini rasanya bahagia banget Kak, karena aku sama sekali belum datang bulan. Ibuku udah takut, udah TBL ya. Iya. Sebelum Takut banget loh. BL. Aku kenapa-kenapa karena biasanya aku rutin datang bulan. Tapi di sisi lain, aku bahagia banget sih insya Allah bisa full puasa tahun ini. Gak ada godaan apapun selama Ramadan tahun ini. Kalau puasa kalian gimana nih Kak? Loh, tapi kayaknya nggak mungkin ya. 30 hari full, nggak datang matahari. Biasanya kalau itu Mungkin nggak sih? Mungkin, tapi biasanya pas sholat id, mau sholat id, nah itu malah nggak bisa datang biasanya. Dadakan ya datangnya ya. Karena itu soalnya dari pengalaman aku. Hei. Oh, pernah. Jadi setelah dari Thailand seperti ini ya. Oke, tapi ini kan tadi ceritanya kan ya ini masih pertengahan sih nggak tahu juga, tapi selama ini dia masih full. Tapi kalau misalkan ini kan Caca kan cewek nih ya kan casingnya. Nah, Balenya apa? Balen di sana, balen ono. cewek. Kukira dalamnya Renggina. Harapnya black merek ya. Tapi emang banyak yang bilang temanku kok Gimana? fisik cewek jiwa cowok gitu. Pernah Oh malah kebalikan dong sama aku. Aduh. Ketuker. Aku lemah lembut kan aku orangnya maksudnya nggak pernah kasar gitu. Sangat tercermin ya. Nah kalau mungkin nggak sih 30 hari nggak? Mungkin. Kalau sebagai pengalaman sebagai cewek loh ya, pengalaman. Emang Caca sebagai pernah? Mungkin. Full 30 hari Pernah banget. nggak datang bulan? Pernah banget di beberapa
tahun gitu ya, maksudnya nggak cuman satu kali Ramadan aja dalam 1 tahun itu, jadi beberapa kali full kayak gitu malah. Jadi Tapi memang pernah muncul rasa khawatir nggak kayak, duh, pernah, tapi waktu itu, nah itu karena pas pertama kali aku pengalaman seperti itu kan, seperti itu kok, ini kok sampai sebulan kok belum ya gitu kan, terus rasanya kan itu kan juga perut kan gak enak gitu ya, begah dan badan kan rasanya udah kayak pegel-pegel, jadi sebenarnya udah ada tanda-tanda PMS, premenstruasi sindrom udah ada tanda-tandanya lah. tanda-tandanya, tapi kan itu baru pre kan. Apa aja nih tanda-tandanya? Belum. Lah bukannya Mas Rizky ngerasain. Enggak. Katanya berarti kamu 30 hari nggak datang bulan. Yeah. Katanya baru datang bulan lagi 30 tahun kemudian. Naudzubillah ini daling. Naudzubillah. Amit-amit jangan bayi coy. Nggak, tapi terus kan habis itu kan karena 1 kali itu kan kok nggak enak banget, terus aku coba konsul gitu di beberapa konsultan. Enggak dong. Ke psikolog, Ya, enggak dong. Dokter dong. Jadi ke beberapa konsultan gitu, mulai konsultan hukum. konsultan kesehatan, mulai dari kayak yang saudara cewek, terus mulai dokter, dari dokter umum, terus termasuk sampai ke dokter yang spesialis obgyn atau kandungan kayak gitu. Itu katanya nggak apa-apa kok, masih nggak apa-apa selama selama tidak lebih dari 2 bulan gitu, selama tidak lebih dari 45 hari sih sebenarnya. Selama tidak lebih dari 45 hari itu kalau versi, Masih wajar ya? versi, Masih, versi oke. yang dikasih tahu ke aku ya, karena tuh kenapa? Karena tuh itu pengaruh dari hormonal. Setiap orang pun juga Hormonal berbeda-beda cewek, ya, nah, nggak bisa disamakan walaupun ya. jenis hormonnya ini sama, tapi mekanisme kerja tuh kadang tuh hormonal di tubuh Berbeda. tiap cewek tuh berbeda, karena kan mungkin juga dari pola hidup kita yang berbeda, pola hidupnya Pola apakah makan sehat ngaruh atau nggak sih? enggak ya, pola makan, pola istirahat, terus kita banyak pikiran apa enggak, stres, nah itu ngaruh banget, itu sangat mempengaruhi. Mempengaruhi siklus bulanan menstruasi iya. sangat mempengaruhi dari stres gitu. Oke. Manajemen stres kita tuh gimana Betul, gitu. betul. Iya, iya. Jadi misal hormonnya sama, ada hormon estrogen, progesteron itu ada kan tiap cewek, tapi Megatron. nah itu neutron. nah itu tapi kayak mekanisme kerjanya beda, karena itu tadi balik ke kayak fungsi sistem tubuhnya masing-masing tuh kan berbeda. Ya. Gitu. Ya. Jadi kembali lagi ke pola hidup kita, termasuk pola pengelolaan stres. Yes, gimana, kayak oke. gitu. Ya, kita masih di obrolan sehat tentunya bersama dengan dokter kita. Enggak dong. Beda acara. Ya, nggak apa-apa, ini kan juga sharing aja ya. Iya. Cuman Tapi ini FYI. tadi versi aku loh ya, Versi- jadi jadi nggak bisa ketahui. Iya, Tidak bisa jadi dijadikan nggak bisa, patokan ya. nggak bisa. Jadi kalian kalau mau tahu kondisi kalian, konsul ke konsultan Yang kesehatan kompeten. masing-masing. Iya, ini yang kan kompeten. juga menurut aku dari konsultanku sendiri kayak gitu loh. Oke, itu ya tadi si Burhan udah dijelasin ya. Apa dari berat? Cewek tadi perasaan. Ima Kurnia. Ima Kurnia. Oke, sekarang kita lanjut ke Udah ada yang masuk lagi? ada. Dari siapa? Rido aja. Rido aja. Di mana Rido aja? Rido aja dan Redo bukan. Rido aja. Di Kalibanteng. Oh, Kalibanteng. Halo, Kalibanteng. Banteng. Kak mau nanya dong. Boleh dong. Menurut kakak boleh nggak sih kalau kita puasa tapi dibarengin sama niat pengen kurus, jadi puasa itu jadiin salah satu cara buat bisa nurunin berat badan? Kalau kayak gitu dosa nggak sih kak? Kita langsung aja panggilkan kita Ustadz tercinta kita. Ustadz Munir. Sopo. Tim kita. Nah, kita datangkan langsung dari Lebanon. Dari Lebanon. Mari monggo Ustadz Munir. Nggak monggo mari. Ini emang tak terlihat ya, emang nggak kelihatan Iya, ya. emang. Kelihatan. Visualnya nggak ada. Kita nanti pakai hologram. Pakai hologram di sini ya. Ya sebenarnya kita bukan ahli ya, kita bukan ustadz. Ya, mungkin kalau dari Ridwan Barni pribadi ya. Iya. Kalau misalkan nih kita puasa, niat yang lain kita puasa nih, tapi niatnya beda. Itu kayaknya ya menurut ini nggak tahu juga bener apa nggak, kayaknya salah juga. Karena kan utamanya adalah puasa. Oh ya, mungkin ya.
niatnya puasa, tapi hal lain itu dijadikan motivasi. Nah, tapi kalau niatnya udah puasa, oh aku mau niat puasa, tapi ya semoga nih kita kan berharap, kita berdoa semoga dengan puasa ini kesehatan kita terjaga, terus juga badan kita menjadi lebih fit, sehat, dan ya mungkin bisa hitung diet juga. Diniatkan diet. Gitu sih. Jadi kalau untuk menjawab boleh apa enggak, dosa apa enggak, ya kita mungkin bukan ahlinya ya. Karena kita emang nggak sempet di dunia itu, dan juga nggak berani juga buat mutusin itu kan. Kita juga belum tahu tentang pengetahuan tersebut. Betul ya. Oke, dan yang pasti itu cerita yang sudah dikirimkan tadi dari para sedulur Makasih. di USM TV Indonesia, tapi kita masih nunggu lagi. Iya dong. Ya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin ada cerita menarik, cerita lucu, mungkin inspiratif juga, Yes. bisa banget kirimin ceritanya di @USMTV_Indonesia. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang punya UMKM atau produk usaha Yes, yang mau kita promosiin di sini, dan mau kita review juga. Gimana Kak caranya? bisa banget langsung aja kirim DM di @USMTV_Indonesia. Yo, kita tunggu pokoknya, dan jangan kemana-mana, pastikan setia terus dengan kita bertiga di Teman Sahur Bangun. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster favoritism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry,
but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatib lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para pemirsa setia WSM TV yang saya cintai, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan kita bersyukur, terus kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak para sahabatku, pemirsa setia USM TV bersama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, tentunya tidak akan lupa dengan salawat ini, dengan doa ini. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadnal kafi, wajadnal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Itu salawat doa. Allahul kafi, ya Allah cukupkanlah nikmat-nikmat. Nah, salawat itu ternyata tidak hanya kelompok muda ataupun kelompok tua saja yang faham dan hafal salawat itu. Anak-anak sekarang hafal loh. Lah, anak-anak hafal itu dari mana? Ternyata usut punya usut, telisik punya telisik. Mereka tahu itu dari medsos. Medsos. Ketika ditanya, kamu kok bisa hafal? Iya, soalnya lihat medsos itu ada salawat itu anak-anak. Lalu aku ikut-ikutan membaca salawat itu. Ternyata media sosial itu punya manfaat. Maka sahabatku, pemirsa setia WSM TV, tentu jangan lewatkan kesempatan ini. Ketika media sosial kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, nanti manfaatnya pun
akan terus menjadi amal jariah kita. Kenapa tidak? Karena anak kecil bisa hafal selawat gara-gara media sosial yang kita upload. Karena kata Rasul, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Jadi barang siapa yang menunjukkan kebaikan, jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melaksanakannya tanpa mengurangi satu sekecil apapun, tanpa mengurangi sekecil pun. Sahabatku, pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, lalu kenapa kita memakai media sosial itu untuk hibah, menyebar berita hoax, menggunjing, kemudian menjelek-jelekan orang lain, memfitnah? Kenapa harus begitu jika ada hal yang bisa manfaat? Begitu kan? Jadi mungkin para sahabat sering menggunakan media sosial untuk nge-share ulang tanpa ada konfirmasi, lalu kemudian ternyata beritanya tidak benar, habis tersebar kemana-mana, menjadi tambah runyam, masalah semakin besar dan melebar. Ini dampak buruk daripada media sosial yang disalahgunakan oleh kita. Maka dulu ada sahabat yang bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul muslimina khair?" Qala, Rasulullah menjawab, "Alladzi sallama nas bilisanihi wa biyadihi." Yaitu orang yang baik adalah dia yang menjaga keselamatan orang lain dari tingkah laku mulutnya maupun tangannya. Lihat tingkah laku mulutnya itu apa? Ya ucapan-ucapan yang negatif. Karena kata Rasul kan falyakul khairan aw liyasmut. Jadi kalau tidak bisa bicara yang baik, ya diam. Lah, orang yang terbaik adalah yang bisa menjaga orang lain atau keselamatan orang lain dengan kebaikan ucapannya. Juga orang yang bisa menyelamatkan orang lain atau menjaga keselamatan orang lain dengan tangannya. Artinya tangan itu kan bisa buat ngetik di media sosial. Maka kalau sampai kita mengetik dengan kata-kata yang bijak, kata-kata pujian kepada orang lain misalnya, tidak ada fitnah, tidak ada penyebaran berita hoax misalnya begitu, maka dia termasuk muslim yang terbaik. Itu kata Rasulullah. Jadi mari kita sama-sama menggunakan media sosial dengan bijak, menggunakan itu dengan baik. Kita share informasi yang bermanfaat yang nanti akan membangkitkan atau menambah pahala kita menjadi pahala yang berlipat ganda. Kenapa? Karena menjadi amal jariah. Karena kalau misalnya kita sudah tidak lagi aktif di media sosial itu, namun yang kita share, kebaikan yang kita share itu nanti tetap terbaca, tidak akan hilang kecuali kalau kita menghapusnya. Banyak media sosial yang mungkin sahabat para pemirsa setia USM TV sudah punya, bahkan lebih dari satu media sosial jenisnya, banyak sekali. Ayo kita gunakan sebaik mungkin, selamatkan tangan kita dari dosa-dosa kecil. Kalau dulu ada lagu yang sering kita dengar, akan tiba saat mulut terkunci, nah gitu kan. Jadi mulutnya terkunci tapi tangannya bergerak. Bergerak. Dia diam saja. Ditanya, kamu ngapain? Saya cuma diam. Karena kalau tidak bisa bicara baik harus diam kan. Tapi kan tangannya ngetik kemana-mana. Jadi lisannya diwakili tangan. Kan sama aja. Maka selamatkan orang-orang dengan kejahatan lisan kita maupun kejahatan tangan kita. Sehingga kita manfaatkan, kita gunakan lisan dan tangan kita sebaik-baiknya untuk sesuatu yang berdampak baik kepada seluruhnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slow, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
lagi di Teman Sahur. Bangun, bangun, Gak kerasa kita udah di segmen terakhir gitu ya. Hampir 40 menit Iya. kita menemani. Tapi kita belum pamit nih, kita belum pergi dong. Tentunya buat teman-teman juga harus setia sama kita karena Iya, kita udah tetap setia setia sama teman dong. semua. Yes, dan kita masih punya kerjaan yaitu membacakan. ya, DM. untuk membacakan DM yang Ya. sudah masuk. Mari kita cek dan Yes. dicek dulu apakah Atau sudah cerita-cerita ada yang sudah dikirimkan sama para sedulur di @USMTV Indonesia. Caca yang pertama. Becek. Ini ada dari siapa? Lanjutin dong. Yang kedua DM-nya tolong dibaca. Baca. Ayo. Sabar. Yang ketiga. Terus Tak usah berlama-lama. sampai tunggu. Yang keempat baca dong isi DM-nya. Mantap. Terus lanjut sampai tunggu. Videonya ditunggu baru nanti dekat Anda. Dan juga di Sambil goyang ya. Stop. Sudah ya. Saatnya membacakan DM. Sudah ada yang masuk lagi nih Kak. Dari siapa? Ada dari Ijuk 120 underscore. Ijuk. Iki nganu apa? Ijuk kepala ijuk. Apaan itu? Induk. Isuk, aku wes digugah simbok. Yo serang apa-apa lah yo wis. Ya wis. Iki nganu apa tukang kulak sapu ijuk kopi itu? Wih, mau coba kok jajan. Ya kok saya tahu ya kita tahu iki lho. Ini dari @ijuk 120 underscore. Ini dia dari Jepara lagi Kak. Kemarin dari Jepara rame banget berarti ya. Penonton setia Teman Sahur dari Jepara. Halo, kapan-kapan ke Semarang dong bawa medalnya. Kapan-kapan ke Semarang dong. Yuk langsung aja aku baca ini ya Kak. Yuk. Curhat dong Kak. Boleh dong. Jadi hari ini kan udah memasuki pertengahan bulan puasa kan Kak. Lah aku tuh inisiatif dong. Karena lagi nggak ada kegiatan lain di luar. Aku mau bantuin ibu masak di dapur. Karena aku lihat ada ayam sama kol di dapur, pikiranku udah langsung ke kayaknya ibu mau masak sop sama ayam goreng nih. Dan aku langsung potong-potong kol jadi kecil-kecil dan saat ibu masuk ke dapur aku langsung dimarahin Kak. Kenapa sudah takon sih? Padahal aku niatnya cuma mau bantuin, ternyata kol itu bukan mau di sop, tapi buat lalapan. Ternyata ibu cuma mau masak ayam goreng, sambal sama lalapan. Di situ aku langsung minta maaf dan kapok gitu ya. Kalau mau inisiatif bantuin ibu lagi. Oh, jadi ya kadang inisiatif itu sebenarnya inisiatif itu baik, tapi kadang orang menangkapnya itu menjadi salah. Ya benar, makanya kan maksudnya kita juga harus tahu gitu. Ya, Pak. Di sana dong, di sana. Ya, jadi kita nggak pernah tahu ya. Yakin mau apa yang guring? Udah banget buri ya. Sudah ya. Nah, itu ya sebenarnya nggak ada salah, bener sih nggak ada salahnya juga kita bantuin orang lain. Tapi at least tanya dulu. Ini mau dibuat apa? Ya sebenarnya kalau misalkan ibunya marah ya kebangetan ya kalau marah ya. Atau masa anaknya sendiri. Tapi emang ya kadang emang kayak gitu. Jangan cuma motong-motong doang. Iya, sayurnya itu sayur yang bisa dipanggil. Apa itu? Sayur kol. Oh. Makan daging dengan sayur kol. Sayur kol. Bodoh amat ya. Masa-masa masih ya bisa didapatkan hari ini dulu nggak pernah dapat ya. Jadi Gitu. ibunya tuh pengen masak ayam goreng sama lalapan, kolnya buat lalapan, terus dijadiin dia, dipotong-potong buat dijadiin sop. Oke, mungkin pas itu di tempat di apa ya? Kan biasanya kalau beli sop-sopan kan udah paketan kan, udah ada selanjutnya, udah ada wortelnya, Rasanya juga ada. Dua kali mungkin dia mikirnya, oh ini udah satu paket ya, ini nih bahan buat rujak nih mikirnya. Buat sop. Makanya dipotong-potong. Ya sesuai lah kayak bikin sop gitulah ya.
Kayak bumbu pawon itu kan udah satu paket gitu tuh. Panas. Nah itu. Tapi juga ada sop juga yang terkenal kan. Chicken sop Father Minus. Apa itu? Apa weh? Sop ayam Pak Min. Masuk semoga. Iya, Kok gak bisa supportnya. ini ya aku ya? Kan harusnya seneng dong kita promosiin ya. Semoga besok masuk ya Pak ya. Ya Pak buat buka lumayan ya, buat sahur lumayan ya. Ya lumayan lah. Kok gede kok jalu-jalu banget. Sini kok dipakani ya. Kita pernah promosi. Gitu. Tapi nggak apa-apa maksudnya. Tapi next biar tidak salah paham, tanya dulu, Mah, Bo, Mak, Bu. Nah, Ini belanja ini mau masak apa sih gitu. Oh, ini mau masak gulai nak gitu. Tapi sebenarnya Mau aku bantuin Itu sopan. enggak? Mau aku bantuin enggak? Gitu, aku tanya. bantu. Tapi jangan aku mau bantu enggak, tapi kan Aku seharusnya bisa sebagai bantu anak kan. apa? Aku bisa bantu apa gitu. sop apa yang bisa acting? Apa tuh? Sophia Lacuba. Iya, lumayan Masuk, ya. boleh. Lumayan ya. Ayo apa? Sop apa yang disegani orang? Apaan tuh? Ayo tapi ya mikir dulu kok masalah banget sih. Tadi aku aja suruh mikir. Apa ya? Sangat susah sekali sepertinya ya. Apa sih? Ya jadi gitu ya kalau misalnya kita Lanjut. sopan santun. Oh ya, unggah-ungguh. Ya, ganggu. Tata promo. Itu cerita pertama tadi di segmen 4. Iya. Nah ini udah ada lagi DM yang masuk. Coba aku buka dulu. Ada dari siapa? Dari siapa nih? dan di mana? Itu menurut aku ya, itu kayaknya Sangat sangat menginspirasi. Siapa sih gue balang lah tuh? dari Aditya Putra yang ada di Kudus. Wah. Halo, Halo, Kudus, Jenang apa Kudus. kabar? Iya banget nih masyarakat Kudus. Pabrik rokok. Terkenal dengan pabrik rokoknya ya di Kudus. Mbak Nawa meh di Indus Rokok. Dirimu tak kalian berdua tuh. Jadi gini isi DM-nya nih. Curhat dong kak. Ya dong. Boleh dong. Jadi gini kak, aku udah ada kebiasaan harus minum kolak atau yang manis-manis selama buka puasa. Dan suatu hari aku nginep di rumah nenekku. Aku bingung banget harus cari kolak dan saudara-saudaranya itu di mana karena rumah nenekku benar-benar jauh dari peradaban. Waduh. Aku sampai cari kolak dan saudara-saudaranya itu dari jam 3 sore sampai maghrib kak. Oke. Oh, Sangat menyentuh. mungkin Dan semoga sahabat yang menyaksikan program ini bisa bantu banget donasi untuk Redo Sambingan di kita basi. Boleh juga di koin untuk Dodo. Gimana tadi? Jadi dia tuh emang kebiasaannya kalau buka puasa pakai kolak dan tapi segala jenisnya. Tapi rumah berhubung dia di rumah ininya neneknya. Dia jauh kesusahan dari cari kolak. Ya kalau menurutku berusaha bikin sendiri aja. Iya, benar. Solusinya Soalnya bikin. aku gitu, soalnya jadi memang kebetulan aku juga punya kampung halaman kan. Kampung halaman rumah eyangku itu juga Halaman berapa? bukan halaman hukum Kak. Kampung halaman itu desa. Jadi itu memang di Magelang, daerah pegunungan, daerah kaki Gunung Sumbing. Nah itu kan jadi emang jauh dari apa sih? Kayak tempat-tempat perbelanjaan kayak gitu loh. Jadi kita apa-apa kalau misal kita butuh apa-apa kayak ini sendiri, bikin sendiri, nggak yang terbiasa beli jadi gitu loh. Ya beli pun kayak bahan-bahan itu pun pasarnya juga lumayan agak jauh gitu Oh ya Jadi biasanya kalau pasti- masyarakat daerah situ tuh biasanya belinya sekalian kalau setahu aku. Sekalian buat stok 2 tahun gitu. Iya. Terus juga ini malah kita tuh banyak nanam ya. Oh iya biasanya kan kalau di desa kan Iya. hasil Jadi ya panen sendiri ya. butuh apa tinggal petik sendiri, tinggal panen sendiri, fresh malah kan. Oh iya. Tanam kan, apalagi biasanya tanam ubi. Tak perlu dibagi. Ya. Biasanya juga panen sendiri, panen Iya. uang sendiri biasanya. Ada Ambil pohonnya. pohon uang. Dan juga tadi Caca di kaki gunung ya. Kaki Gunung Sumbing. Pernah kesemutan nggak? Iya, belum tak tanya. Kejadian gunung maksudnya.
Ya itu sih solusinya benar, maksudnya kalau kita udah tahu bakalan kayaknya di sini susah deh nanti untuk cari apa-apa atau misalkan untuk beli apa-apa susah, butuh ini susah, ya udah kita ready aja nih, kita udah prepare sebelumnya Persiapan untuk bahan-bahannya menyiapkan, aja. ya. Menyiapkan bahan-bahannya untuk bisa dimasak Bikin di sendiri. tempat yang sekiranya nggak ada jualan itu. Ya. Nah, nggak semua tempat juga ada yang jualan. Jadi kita emang harus prepare yourself sih. For yourself. Aduh bahasa. Dan juga self yourself, Juga by yourself, Love yourself. love yourself. dan juga myself. Be yourself gitu. Ya, oke. Karena kita sudah mendapatkan kode untuk pamit, ya sayang sekali, sayang 1000 sayang, kita harus terang dan kita Padahal harus kita pamitan. masih pengen nemenin kalian banget nih. Oh banget sebenarnya kita harus pengen selanjutnya sampai siang ya. Pengen Tapi pulang. tentunya juga jangan lupa tetap saksikan kita di jam 3 pagi. Hanya Tentunya di di USM TV. Betul, dan kita hadir selama bulan Ramadan ya. Dan juga Yes, tetap kita setiap sahur. menantikan cerita-cerita unik kalian, cerita-cerita menarik dan juga pengalaman seru. Dan Oke. juga buat teman-teman yang punya produk Bisa dipromosikan UMKM. ya, UMKM atau apapun, Nanti silakan. bakalan kita review ya Kak. Ya, kita review di sini, silakan bisa kirim melalui DM kita menghubungi admin Mimin kita ya di Yoi. USM TV Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow ya. dan tentunya semoga kalian mendapatkan kesehatan selalu Oh iya, diberi- Amin, juga amin. ini jangan lupa juga subscribe apa? Oh, Channel YouTube USM Channel, TV ya. ya. Oke, kita mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati. Saya Reda tadi pamit dulu. Saya Caca Gal Gadot. Dan juga saya Yan Bakopling. Setiap episode ganti-ganti ya. Aku masuk. Ya. Dan saya dan Ya ini udah. Mami Racing juga ada Mami Racing. Papa Racing Mami Shopping. Oke, sampai ketemu lagi besok tentunya di Teman Sahur. Bangun! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Halo guys, selamat datang di Universitas Semarang. Mau tahu lebih lanjut tentang USM? Yuk, kita cari tahu. Pusat Informasi dan Gedung Pendaftaran. Auditorium USM. Perpustakaan USM. Di sini kita juga punya fasilitas olahraga Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa loh. Kita juga ada beasiswa loh. Untuk info lebih lanjut, cek di bawah ini ya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope.
hope for an opportunity, hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in.